Oke, kita kembali lagi di video tutorial kita yang terakhir ini ya. Mungkin untuk video tutorial kita kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi flash yaitu kalkulator. Untuk contoh aplikasinya di sini saya sudah siapkan. Ya, di sini saya punya kalkulator AP versi 1.0 ya. Oke, di sini eh, untuk fungsinya hampir sama seperti kalkulator-kalkulator yang lain. Misal fungsi 7, 8 ditambahkan 32. Hasilnya 110. Lalu X kuadrat berarti untuk memberikan kuadrat dari 110 tadi. Lalu plus minus itu untuk mengganti nilai negatif atau positifnya. Lalu C itu untuk membersihkan semuanya. Seperti itu. Oke, langsung saja ya. Tapi untuk kalkulator ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan diperlukan. Oke, kita buat dokumen baru, flash dokumen. Di sini kita sesuaikan lebar dan tingginya. Lebar kita kasih lebar 200 dan tingginya kita kasih 300. Kita lihat, sudah cukup atau belum? Ya, cukup ya. Cukup, saya kecilkan sebentar. Oke, cukup. Nah, ini di sini misal kita akan berikan background abu-abu. Nah, seperti ini cukup. Lalu untuk komponen yang digunakan, di sini kita lihat untuk komponennya atau alat-alat yang digunakan toolsnya di sini itu menggunakan teks berupa dynamic text. Lalu sisanya itu menggunakan rectangle tools dan teks yang nanti kita akan rubah menjadi sebuah tombol atau kita convert menjadi simbol dengan tipe tombol. Oke. Berarti untuk contoh pertama kita siapkan dulu teksnya. Nah, di sini jangan lupa kita rubah posisi status dari teksnya menjadi dynamic text. Lalu kita pilih show border around text. Nah, lalu kita buat teksnya seperti ini misalkan. Nah, single line lalu show border. Kita pilih. Yap. Nanti dia akan berupa sebuah hasil output. Nah, sekarang kita tinggal cek apakah sudah cukup 1212112. Oke, tinggi sudah cukup atau bisa kita perkecil lagi. Misal masih terlalu besar kita rubah ukuran fontnya menjadi 20. Sekarang kita lihat 1212. Oke, cukup. Kita hapus. Lalu jangan lupa di sini kita rubah alignment-nya menjadi alignment right. Oke. Nah, sekarang kita rubah atau kita berikan sebuah variabel untuk hasil. Jadi nanti hasil kita akan tampilkan di sini hasil. Oke, kita bisa perpanjang sedikit. Yap, cukup. Kita letakkan di tengah. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil. Atau di belakang kita bisa rubah dulu menjadi BG sebagai backgroundnya.
Oh, tidak usah disimpan ya. Lalu kita tambahkan satu layer sebagai layer action. Action untuk tempat action scriptnya. Oke, nah sekarang kita buat tombolnya. Setelah tadi hasil sudah kita buat, berarti tugas kita sekarang kita membuat tombolnya. Oke, tombolnya kita bisa gunakan rectangle tools. Oke, seperti ini. Kita buat sedikit agak panjang. Oops, maaf. Kita matikan. Lalu untuk warnanya bisa kita gunakan warna yang lebih terang. Oops, ini saya hilangkan dulu. Oke. Oke, seperti ini misal, yep. Kita luruskan. Cukup. Atau kalau misalnya kurang terlihat, kita bisa gunakan zoom. Apakah sudah lurus atau belum? Oh, ternyata masih belum. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Cukup. Oke, sekarang kita buat satu lagi tombol. Kita gunakan, kita paste dari sini. Kita gunakan Ctrl+CV. Lalu menggunakan free transform tool kita perkecil tombolnya. Cukup. Oke, kita tambahkan lagi Ctrl+CV. Kita bariskan tombolnya. Sudah? Oke, sudah. Oh, maaf. Oke, sekarang kita kopikan lagi. Kita double klik, kita cepat Ctrl+C dan Ctrl+CV. Kita geser. Coba kita lihat. Oke. Blok. Nah, untuk bloknya kita tekan shift ya untuk melakukan seleksi dua objek. Cukup. Jadi kita tambahkan satu lagi Ctrl+CV. Cukup ya. Ya cukup. Sekarang Ctrl+CV. Kita kopikan satu lagi ya, sedikit lagi. Oke, lurus. Oke, kita lurus. Berarti sekarang kita tinggal lihat desainnya saja. Kita kembalikan lagi. Oke, berarti ada tombol pertama itu C untuk menghapus semua, lalu tombol kedua kuadrat. Oke, nah sekarang saya tunjukkan bagaimana cara membuat tombolnya. Oke, cara membuat tombolnya. Oke, di sini kita berikan dulu masing-masing teks. Nah, kita rubah jadi dynamic text. Biarkan C. Kita rubah tulisan menjadi tulisan berwarna putih. Kita letakkan di tengah. Cukup. Itu masih terlalu besar, kita perkecil lagi jadi 20. Oke, kalau sudah kita letakkan di tengah.
Ya cukup. Oke, kalau cukup kita dapat copy CV, kita letakkan di yang samping. Cukup. Nah, tugas kita sekarang tinggal mengganti teksnya. Kita tekan lagi teksturnya, kita pilih, lalu kita rubah isi dari teksnya. Berarti X 2 ya. Nah, 2-nya bisa kita rubah dari sini. Di sini ada tipe teksnya. Kalau yang normal berarti normal, superscript untuk teks yang ada di atas, dan subscript untuk teks yang berada di bawah. Oke, kita pilih X kuadrat, jadi double X. Oke, setelah kita buat di tengah lagi. Oke, cukup? Cukup. Nah, cara membuat tombolnya, kalau masih terlalu kecil di zoom, nah, seperti ini. Kalau misalkan susah membloknya, kita bisa memperbesarnya menggunakan zoom tool. Kita perbesar. Oke, kita perbesar. Cukup. Oke, cukup ya. Sekarang kita tinggal blok saja. Kita gunakan selection tool. Kita blok dari sini. Sini. Nah, berarti semua objek ini akan terseleksi. Cara membuat tombolnya, kita tekan F8 untuk convert to symbol. Namanya kita bisa berikan nama hapus semua. Lalu tipenya kita pilih button, dan registrationnya kita pilih di tengah. Lalu kita tekan OK. Oke. Setelah itu kita berikan instance name. Nah, instance name di sini adalah nama suatu objek yang akan dipanggil atau yang akan digunakan pada action script kita. Misalkan di sini hapus semua. Kita menggunakan tulisan yang kecil semua ya, dan tanpa spasi. Oke, kita gunakan yang tanpa spasi. Jadi nanti objek button dengan instance name hapus semua akan dipanggil di action script-nya. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk tombol-tombol yang lainnya. Untuk tombol-tombol yang lain di sini bisa kita lihat ada tombol hapus semua, tombol kuadrat, lalu tombol angkanya, koma, plus minus, tambah, kurang, kali, bagi, persen, sama dengan, dan lain-lain. Silahkan bisa dibuat seperti yang awal tadi. Oke. Lalu yang terakhir, kita tinggal sisipkan action script di layer action kita atau di layer programnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa kita lihat, klik kanan ya, kita buka actionnya. Nah, nama tadi hapus semua, saya cari. Nah, di sini hapus semua. Ini merupakan instance name dari objek yang kita berikan nama hapus semua tadi. Jadi hapus semua akan dipanggil ketika dia ditekan dan dilepaskan, maka fungsi tersebut akan aktif. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, lalu 5 kuadrat, lalu dibagi 5, dengan 5 ditambah 3, kita jadikan negatif. Nah, seperti itu. Jadi contoh hasil akhirnya itu seperti ini. Oke, untuk action script-nya silahkan bisa dilihat di modul masing-masing untuk lebih detailnya. Oke, cukup sampai di sini tutorial kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai bertemu lagi. Semoga sukses. Terima kasih.